Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sebuah klarifikasi mengenai soal komunikasi pembelajaran, yaitu penjelasan dari jawaban tersebut ya. Sebelum saya masuk ke pertanyaan atau next selanjutnya, izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Naufal Irfan Hafiz, bisa dipanggil Naufal, Milih Pelosok Gadang, Kabupaten Tulungagung. My address Desa Gedang Sewu, Pare, Kabupaten Kediri. My education now is min 1 Tulungagung ya. Saat langsung saja kita ke soal. Apa yang kamu ketahui tentang komunikasi, jenis-jenisnya, dan aspek apa yang harusnya ada dalam komunikasi yang baik? Ini tertulis soalnya apa yang harus kamu ketahui ya. Maka jawabannya next-nya. Nah, komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide pikiran, atau perasaan dari suatu pihak kepada pihak lain. Ada beberapa jenis komunikasi utama yaitu komunikasi verbal, komunikasi yang menggunakan kata, komunikasi nonverbal, komunikasi yang tidak menggunakan kata, komunikasi visual. Nah, komunikasi melalui media visual seperti gambar, diagram, video, dan lain-lain agar komunikasi berjalan dengan baik. Ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, kejelasan. Yang kedua, ketepatan. Yang ketiga, konteks. Yang keempat, umpan balik. Nah, di sini agak tidak kelihatan ya teman-teman. Saya geser dulu kameranya. Nah, yang kelima, mendengar aktif. Yang keempat, empati. Yang ketujuh, keterbukaan. Itu tadi penjelasan singkat ya mengenai soal yang pertama. Lanjut ke soal yang kedua. Mengapa komunikasi yang efektif penting dalam pembelajaran di sekolah dan bagaimana agar komunikasi itu dapat berjalan efektif di dalam kelas? Nah, berikut jawabannya. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam proses pembelajaran di sekolah karena beberapa alasan. Yang pertama, memfasilitasi pemahaman. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang ketiga, membangun hubungan dan motivasi. Untuk memastikan komunikasi berjalan efektif dalam kelas, beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, buat aturan komunikasi yang jelas. Yang kedua, gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Yang ketiga, berikan umpan balik dan dorongan. Yang keempat, manfaatkan metode komunikasi yang bervariasi. Yang kelima, ciptakan suasana yang nyaman dan saling menghargai. Nah, penjelasan mengenai soal yang kedua, teman-teman. Yang ketiga, buat tahapan agar komunikasi yang baik di sekolah dapat dilakukan secara praktis dari seorang guru di dalam kelas. Nah, di sini kita disuruh membuat tahapan agar komunikasi yang baik di sekolah dapat secara praktis ya. Langsung ke jawaban. Yang pertama, tahapan yang dapat dilakukan secara seorang guru untuk menciptakan komunikasi yang baik di dalam kelas. Yang pertama, ada ini saya sebutkan dan contohnya ya. Yang pertama, membangun hubungan positif. Contohnya, ciptakan suasana kelas yang hangat dan bersahabat. Yang kedua, mengatur aturan dan harapan yang jelas. Contohnya, tetap tetapkan aturan kelas yang jelas dan masuk akal. Yang ketiga, menggunakan komunikasi verbal yang efektif. Contohnya, gunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan sesuai usia siswa. Yang keempat, memanfaatkan komunikasi nonverbal. Contohnya, memanfaatkan bahasa tubuh yang positif seperti senyuman dan anggukan. Yang kelima, mendengarkan dengan aktif. Contohnya,
berikan perhatian penuh soal siswa berbicara. Yang keenam, memberikan umpan balik yang konstruktif. Contohnya, memberikan pujian saat siswa melakukan hal-hal yang positif seperti kayak menyumbangkan prestasi gitu ya. Nah, yang ketujuh, membangun kerjasama dan partisipasi. Contohnya, dorong siswa untuk berbagi ide pendapat. Nah, yang terakhir yang kedelapan, menjadi teladan. Contohnya, tunjukkan perilaku yang ingin Anda lihat pada siswa. Tadi penjelasan dan jawaban soal yang ketiga. Lanjut ke soal yang keempat ya teman-teman. Yang keempat, mengapa komunikasi bisa gagal dan bagaimana mengatasi kegagalan dalam komunikasi? Nah, di sini kita bahas tentang mengapa komunikasi gagal dan bagaimana kegagalan dalam komunikasi tersebut ya, mengatasinya ya. Jawabannya. Jawabannya adalah perbedaan persepsi atau interpretasi. Seorang yang memiliki latar belakang, pengalaman, dan cara pandang yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda atas pesan yang sama. Yang kedua, gangguan dalam proses komunikasi. Gangguan dalam proses komunikasi. Contohnya seperti gangguan suara, sambungan telepon yang buruk, ruangan bising yang mengganggu konsentrasi. Yang ketiga, kurangnya umpan balik. Jika tidak ada umpan balik yang jelas, apakah pesan sudah dimengerti atau belum, dapat menimbulkan kegagalan komunikasi. Yang keempat, menggunakan bahasa yang ambigu atau tidak jelas atau semrawut gitu ya teman-teman. Menggunakan kata-kata atau kalimat yang memiliki banyak makna dalam menimbulkan kebingungan. Misalnya kita yang nomor 4 nih ya, misalnya kita dari Jakarta gitu. Jakarta terus pindah domisili ke Jawa Timur. Nah, bahasa Jawa Timur kan bahasa Jawa. Jadi kalau orang Jakarta ke Jawa Timur, susah untuk memahami bahasa kita karena kebiasaan bahasa dia itu bahasa Indonesia dan kita bahasa Jawa. Jadi agak belibet dan mungkin kurang bisa dipahami jika orang Jakarta sebetulnya seperti itulah. Untuk kelima, kurangnya perhatian atau minat dan komunikan. Jika penerima pesan tidak memberikan perhatian, pesan bisa tidak tersampaikan dengan baik. Nah, di sini untuk mengatasinya, kegagalan komunikasi, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain memastikan pesan tersampaikan dengan jelas dan tidak ambigu. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk bertanya dan mengklarifikasi. Yang ketiga, mendengarkan dengan aktif dan memberikan umpan balik. Yang keempat, mengurangi gangguan dan memastikan lingkungan yang kondusif. Yang kelima, memahami latar belakang dan perspektif lawan bicara. Yang keenam, menggunakan bahasa tubuh dan nada yang tepat. Yang terakhir, yang ketujuh, bersabar dan menguatkan jika diperlukan. Nah, tadi soal yang keempat ya. Ternyata soal keempat adalah soal yang terakhir, teman-teman. Nah, itu tadi soal dan pembahasan seputar komunikasi pendidikan. Nah, mungkin itulah tadi soal-soal ya bukan mendasar ya, soal-soal yang mengenai komunikasi pendidikan. Mungkin teman-teman kalau kurang paham maupun kurang jelas dengan materi tadi dan soal yang kakak jawab tadi, mungkin nanti ada kritik. Nah, terima kasih. Kritik dan saran bisa ke email Naufal bintang-bintang. Nah, itu disebutkan untuk nomor handphone di belakang di bawah email itu ya. Itu saya Naufal